Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan ya pada pagi hari ini ya. Nah, di sini ya saya menyajikan RPS untuk mata kuliah pemrograman basis data ya, rencana pembelajaran. Jadi di sini nanti apa yang akan kita pelajari selama satu semester ya. Nanti untuk bahan kajian materinya pembelajaran akan ada ya, teman-teman. Nah, di sini nanti ya untuk capaian pembelajaran baik itu CPL Prodi ya ataupun capaian pembelajaran mata kuliah ya, teman-teman baca ya. Nanti untuk dokumen dapat teman-teman unduh melalui e-learning UPY ya untuk mata kuliah pemrograman basis data. Nah, sedangkan mata kuliah pemrograman ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ini ya. Apa sih pemrograman basis data itu? Nah, jadi di sini nanti ya teman-teman akan diajarkan bagaimana cara mengolah database tersebut ya supaya database yang masih dalam bentuk data yang susah untuk dibaca oleh pengguna biasa ini ya dapat memberikan informasi yang mudah dipahami ya oleh pengguna. Nah, di sini nanti jadi untuk pengolahan basis datanya ini nanti akan ada jembatannya ya. Jembatannya apa? Nah, di sini nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP ini nanti kita akan menggunakan framework kode igniter. Nah, kemudian untuk tampilannya sendiri, untuk CSS-nya sendiri, kita akan menggunakan framework-nya punyanya Bootstrap ya. Nah, nanti supaya data tersebut tuh kalau misalkan banyak, nah, supaya larinya cepat, datanya tampilannya cepat. Nah, di sini kita akan mengenal namanya data tabel ya. Nah, nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama ada konsep dan arsitektur basis data, ada pemodelan basis data ya. Kemudian kita akan mengenal framework Bootstrap dan framework kode igniter. Nah, nanti di sini di dalam kode igniter ini nanti kita akan mengenal namanya konsep MVC. Nah, setelah kita mengenal konsep MVC, nah bagaimana kita mengintegrasikannya antara Bootstrap dan kode igniter supaya nanti itu template-nya Bootstrap itu bisa kita pakai ya di dalam kode igniter. Nanti dalam kode igniter kita akan mengenal namanya session ya. Nah, setelah kita akan mengenal session, nanti teman-teman akan mengenal namanya CRUD. CRUD itu apa? Create, read, update, delete ya. Nah, dalam pengimplementasian CRUD itu nanti kita akan menggunakan AJAX. Nah, jadi kita akan mengenal AJAX untuk penarikan datanya, ya untuk menampilkan datanya kita nanti menggunakan JSON, ya teman-teman ya kita akan menggunakan JSON. Jadi teman-teman nanti akan sedikit akrab dengan JavaScript nanti ya teman-teman ya. Nah nanti supaya tampilan dalam sebuah form itu agar tampak clean ya, bersih ya. Nah nanti di sini teman-teman akan mengenal namanya modal bootstrap ya. Modal bootstrap itu apa sih ya? Nanti akan kita pelajari ya, akan kita praktekkan juga. Nah, nanti untuk materi-materi ini ya teman-teman untuk kajian kajian materi pembelajaran ini dapat pada versi ini punya bukunya apa? McGraw-Hill ya. Kemudian ada punya Paul juga ini ya, nanti pendukungnya teman-teman bisa buka websitenya langsung di kode igniter terus kemudian Bootstrap ya, punya Bootstrap dan tabel atau teman-teman bisa di w3schools.com ya. Kemudian dapat teman dua teman-teman biasanya kita akan melakukan kontrak kuliah. Kemudian di sini kita akan mengenal tentang apa sih basis data itu, kemudian apa untuk berikutnya tentang pemodelan basis datanya. Kemudian normalisasinya itu normalisasi di dalam basis data. Nah, teman berikutnya kita akan mengenal nanti framework CSS. Framework CSS itu punyanya Bootstrap. Tapi masih banyak ya framework CSS itu dan nanti kita juga akan mengenal macam-macam framework PHP. Nah, di sini nanti kita punya juga konsep strukturnya di dalam Bootstrap itu seperti apa. Terus implementasinya itu bagaimana ya. Pada pertemuan berikutnya, nah di sini nanti kita akan mulai masuk ke kode igniter. Bagaimana cara instalasinya, konfigurasinya, ya penggunaan konsep MVC itu seperti apa, nah, akan kita bahas di sini. Nah,
Setelah kita mengenal Bootstrap, koordinator, nanti di sini akan kita bagaimana supaya kita bisa menggunakan template-nya Bootstrap di dalam kode ini. Nah, di sini nanti setelah kita mengenal Bootstrap dan koordinator, nanti kita akan mengenal namanya session. Nah, session itu nanti akan berada di halaman login, teman-teman ya. Nah, ini dalam itu nanti akan membuat namanya session. Nanti kita praktekkan. Nah, kemudian di sini ya, pada bagian ini nanti teman-teman nanti akan mengenal juga namanya, kita akan menggunakan JavaScript, nanti akan menggunakan Ajax JSON ya. Bagaimana memanggil ID dengan apa JavaScript, kemudian dengan JSON, bagaimana cara mengupdate-nya, nah seperti itu. Kemudian teman berikutnya kita akan mengenal namanya CRUD ya, CRUD tadi ya, CRUD, read, update dan delete. Nah, kemudian kita akan mengimplementasikannya dalam data tabel ya. Pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Nanti ada 1 minggu sebelumnya, nanti akan ada mini project ya, yang akan digunakan sebagai bahan UAS, teman-teman ya. Pertemuan ini evaluasi pembelajarannya ya. Nah, nanti akan ada tugas. Yang pertama yaitu kita akan membuat tampilan HTML dengan menggunakan Bootstrap. Nah, kita akan mengenal namanya grid dan tabel di dalam Bootstrap. Nanti teman-teman buat tampilan seperti ini. Kemudian untuk kedua, teman-teman akan diminta memodifikasi halaman login. Nah, nanti kan kita akan mempraktekkan, kita akan membuat halaman login nantinya ya. Nah, dari halaman login itu teman-teman kasih level penggunanya. Kalau dia adalah admin tidak bisa masuk ke dashboardnya mahasiswa ya. Kalau dia mahasiswa maka dia tidak bisa masuk ke dashboardnya admin. Seperti itu teman ya. Nah, kemudian tugas ketiga ya, tugas 3 ini nanti teman-teman itu harus bisa melakukan update, membuat form update dengan memanfaatkan JSON yang sudah dibuat. Teman-teman kan sudah membuat JSON itu, bagaimana kita memanfaatkan JSON itu untuk mengupdate profil, ya, baik itu nama penggunanya, username-nya ataupun password, teman-teman ya. Jadi dari ketiga tugas tersebut ya nanti dapat diunduh di e-learning UPY ya, pasti akan saya upload di e-learning UPY. Kemudian silakan nanti dikerjakan di laptopnya masing-masing teman-teman ya, atau di PC-nya masing-masing. Setelah itu nanti akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. Untuk penilaian nanti penilaian itu terkait dengan penjelasannya itu lengkap. Nah, teman-teman mempresentasikannya itu lengkap ya. Kemudian kebenaran penjelasan yang teman-teman jelaskan itu benar ya, nggak salah ya itu. Kemudian komunikatif di dalam presentasi itu nanti penilaian di dalam tugasnya, penilaian di dalam tugas. Untuk nilai akhir sendiri teman-teman ya. Nah, untuk nilai akhir sendiri nanti ada tugas. Nah, tugas ini menjadi bobot yang paling besar ya, 60% dan UAS 40%. Sedangkan untuk kehadiran sendiri 70% itu wajib teman-teman ya. Untuk bisa mengikuti UAS itu harus 70% teman-teman harus hadir. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada, Pak. Oke, silakan. Kira-kira software yang kita butuhkan apa? Oke. Kalau untuk kebutuhan aplikasi, nanti teman-teman cukup menginstal WAM atau SAM. Ya, teman biasa menggunakan apa? WAM boleh, SAM boleh. Ya, WAM server atau SAM PP ya, XAMPP ya itu. Ya, teman-teman kan sudah terbiasa menggunakan itu kan ya. Jadi nanti cukup install itu aja, boleh WAM, boleh SAM. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, akan kita lanjutkan ke materi ya. Oke, untuk materi berikutnya yaitu tentang session teman-teman ya. Oke, saya coba dulu tentang session. Oke, teman-teman ya, pada materi berikutnya yaitu tentang session dan login. Di sini perlu teman ketahui dulu ya, apa sih session itu? Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, jadi di sini ya, session itu adalah cara yang untuk menjaga suatu variabel itu tetap ada saat saat sesi kunjungan ke suatu halaman website. Jadi kalau sesi itu sudah dibuat, nah dia itu akan lari ke tab-tab
yang lain ya, masih dalam satu halaman web. Nah, tapi dia akan lari ke halaman-halaman yang lain ya. Nah, itu meskipun udah lari ke halaman yang lain, variabel itu tetap ada. Dia tidak akan hilang. Akan tetapi variabel tersebut akan hilang atau terhapus ya kalau session itu sudah ditutup atau sudah di-destroy ya, dihapus. Nah, seperti itu. Kalau session itu sudah ditutup atau sudah dihapus, maka session itu akan hilang. Ya. Nah, itulah yang namanya session. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ini kan login dalam suatu sistem ya, misalkan sistem akademik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saat login itu teman-teman itu secara otomatis dia akan membuat session. Nah, session itu akan disimpan. Nah, selama teman-teman itu belum keluar logout ya. Nah, maka session itu akan tetap ada. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan session. Nah, bentuknya seperti apa sih ya? Nah, ini akan kita pelajari ya, teman-teman ya. Oke, di sini nanti kita akan mengenal namanya session di dalam kode initer karena kita akan menggunakan framework kode initer, teman-teman ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui session dalam kode initer yang seperti apa sih. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan session di dalam kode initer ya, teman-teman harus membuka ya, mengaktifkan dulu library-nya. Di mana? Di dalam folder config, autoload, cari yang libraries, kemudian session-nya diaktifkan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian, nanti teman-teman ya, teman-teman nanti mengaktifkan library-nya, teman-teman kan harus membuat session. Nah, bagaimana cara membuat session? Nah, nih, kalau teman-teman membuat session, kata kuncinya adalah ini. This session set user data. Kata kuncinya set user data. Nama session, kemudian isi atau nilai dari session itu. Terus cara manggilnya seperti apa? This session user data. Kata kuncinya user data. Kalau membuat adalah set user data, kalau memanggil user data. Kemudian diikuti dengan nama sessionnya. Kalau untuk menampilkan session bagaimana? Ya, tinggal kita tambahkan echo. Terus kata kuncinya user data, nama sessionnya. Nama sessionnya apa? Kita panggil ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Mau tanya Pak, apakah penamaan session itu bebas? Untuk penamaan dari sebuah session ya teman-teman ya. Penamaan dari sebuah session itu bebas ya. Session mau di apa aja bebas terserah nih. Untuk penamaan session itu bebas. Teman-teman mau memberi nama apapun boleh, silakan saja ya. Boleh teman-teman memberikan penamaan di dalam session itu bebas. Nama sessionnya bebas, teman-teman mau memberi nama apa. Ya, yang penting teman-teman ingat saja, ya, ingat saja. Oh, nama sessionnya untuk memanggil nilai ini itu dia nama sessionnya ini. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Nama sessionnya bebas. Nah, kayak misalkan seperti ini. Ini adalah contoh datanya. Ini datanya berupa data array ya. Nah, terus akan dibuat sebuah session. Bagaimana cara membuatnya? Ingat ya, kata kuncinya set user data. Terus datanya kan dia array nih. Nah, di sini ada add user. Nah, ini adalah nama session. Kemudian ada nama. Ini adalah nama session. Level pengguna dan status user ini adalah nama session. Yang sebelah kanan ini adalah nilai dari session, isinya. Isi dari sebuah session, teman-teman ya. Nah, ini adalah isi dari sebuah session. Untuk memanggilnya bagaimana? Nah, ini session user data. Kalau kita mau memanggil menampilkan Radita Anggra ini, berarti kan untuk memanggilnya di session user data nama. Ya, ini nama sessionnya ini. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman itu ingin menampilkan ya, kalau ingin menampilkan tinggal menambahkan echo. Nah, ini nama sessionnya, Ya. Nah, ini yang ini nilainya apa? Ini nilainya apa ini? Ya, nanti akan muncul Radita Anggra ini. Tapi dia tidak ditampilkan, kalau yang ditampilkan yang ini. Akan muncul nanti. Oke. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan lagi teman-teman ya.
Oke, ini tadi yang disebut dengan session teman-teman ya. Bagaimana cara membuat session itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan session itu dalam halaman login. Bagaimana mengimplementasikan session di halaman login? Yang pasti harus membuat database-nya terlebih dahulu. Ya, kita membuat database-nya dulu. Ini misalkan PPD19. Kemudian kita membuat tabelnya, yang misalkan tabel pengguna ya, tabel pengguna. Nah, kemudian kita buat field-fieldnya apa aja, ada di user misalkan, nama user, username, password, tabel pengguna, atau status user, nah seperti itu ya. Kemudian nilainya dimasukkan, di-insert. Nah, nanti di sini, kalau kita ingin menggunakan model, ya, kita kan nanti akan menggunakan model. Jadi modelnya itu harus kita load. Bagaimana cara modelnya? Nanti teman-teman bisa buka folder config, autoload, ya, cari yang nanti ini, ya, cari yang model. Config, autoload, cari yang model ini. Nah, kemudian nanti nama modelnya dituliskan. Nah, ini kalau mengatakan model. Nah, nanti untuk pengaturannya, untuk pengaturan database-nya, nah ini silakan teman-teman sesuaikan dulu ya. Untuk hostname-nya apa, username-nya apa, password-nya apa, database-nya apa namanya. Nah, disesuaikan dengan PHP admin-nya punya teman-teman ya, menggunakan password atau tidak. Kalau belum diganti itu username-nya default-nya itu root ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat database, kita membuat tabelnya ya teman-teman ya. Nah, nanti kira-kira strukturnya seperti ini. Nanti ada controller, ada model, ada view. Nah, kemudian akan tampil nanti halaman login. Ya, controller itu nanti akan memanggil model, ya akan memanggil view. Nah, seperti itu. Nah, controller itu yang akan mengontrol. Seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman. Ini saya next saja ya. Nah, di sini dalam controller ya, kita nanti akan menampilkan halaman login. Halaman login itu nanti kan kita membuat view-nya nih. View-nya akan letakkan di mana nih? Di dalam admin, layout, login. Nah, berarti akan berada di folder admin, folder layout, kemudian login titik PHP. Nah, ini halaman view-nya. Ya. Jadi teman nanti silakan membuat halaman view-nya. Ya, kan ini kita udah pelajari ini CSS Bootstrap-nya ini, ya, CSS Bootstrap-nya. Nanti teman-teman bisa copy paste saja, ya. Bisa copy paste, setelah itu nanti ini Sweet Alren itu dia plugin ya, dia plugin kayak apa namanya istilahnya pop up itu biar lebih menarik. Nah ini pluginnya. Ini kalau kita mau menggunakan silahkan tambahkan ini CSS-nya dan JS-nya nanti bisa diunduh di halaman berikutnya teman-teman ya. Nah ini untuk HTML-nya tampilan seperti ini. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan ya. Kemudian jangan lupa name template-nya diperhatikan ini ya, name-nya ini. Kemudian dalam formnya ini kan dia metodenya post ya, kemudian action-nya itu diarahkan ke mana, dia control login dan function masuk login. Jadi teman-teman nanti harus membuat sebuah function, harus punya control login dulu ya, kalau belum punya harus buat dulu, kemudian membuat sebuah function namanya masuk login. Nanti yang diarahkan nanti kalau misalkan kita klik login nanti akan diarahkan ke function masuk login ini ya teman-teman ya. Nah ini yang apa namanya Sweet Alren tadi bisa diunduh di sini teman-teman ya. Kalau udah tinggal paste saja, copy paste di dalam folder aset ya. Nah setelah kita membuat tampilan ini dan selesai akan dijalankan seperti ini ya. Kemudian tadi kan kita membuat function di dalam controller login ya, buat function namanya, functionnya apa namanya? Ini functionnya teman-teman ya. Kita kan harus membuat function namanya masuk login ini. Nih. Ya. Kita harus membuat function masuk login ya, teman-teman ya. Nah, dalam function login ini nanti teman-teman akan membuat namanya session. Nah, sessionnya itu di mana sih? Nah, ini yang disebut dengan session teman-teman ya. Ini yang disebut dengan session. Nah, sessionnya ada di sini. Ini nama sessionnya. Ini adalah nama session, ini nama session, ini nama session, ini nama session. Ya teman-teman ya. Nah, ini nama sessionnya nilainya true. Login masuk itu nilainya true. Sedangkan add user ini, nah add user itu nilainya diambil dari mana sih? Nah, add user itu nilainya diambil dari sini. Nah, kalau nama user dari mana? Dari sini. Nah, level boleh diambil nilainya dari mana? Dari sini. Jadi di sini kita mempunyai sebuah model login ya. Terus nama functionnya cek data pengguna ini digunakan untuk mengecek ya username dan passwordnya itu ada tidak. Kalau ada berarti datanya ditampilkan. Ada tidak? Nah, ini dicek. Ada tidak datanya? Nah, kalau ada datanya ditampilkan ini.
dari data ini kita mengambil nilai session-nya, nah, dimasukkan dalam session, disimpan. Jadi nilai-nilai yang ada di sini disimpan di dalam session. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan dulu tentang session ini? Cara membuat session? Mau tanya Pak. Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, bisa nggak nilai dari session itu berubah? Oke, nilai dari session itu tidak dapat berubah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nilainya itu 1, ya dia akan tetap 1. Ya, nilai itu akan tetap sama. Selama nilai di dalam database itu tidak berubah, misalkan session itu diambil dari database ya, dari sebuah nilai di dalam tabel dalam sebuah record. Nah, maka nilainya itu tidak akan bisa berubah selama session itu belum dihapus. Misalkan di dalam database sudah berubah nih, tapi sessionnya belum dihapus, ya, tidak akan berubah. Kalau misalkan di dalam database itu sudah diubah, kemudian sessionnya dihapus, kita login lagi, maka dia akan berubah nilainya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Menurut saya Pak Trianto, izin tanya Pak. Niko terkait session Pak, di mana kita dapat memanggil nama session Pak? Baik, untuk memanggil nama session ya, session itu dapat dipanggil, bisa di controller ya, bisa di dalam view ataupun di dalam model ya. Misalkan kalau teman-teman mau menampilkan, berarti teman-teman bisa di dalam view. Tapi kalau hanya memanggil ya, bisa juga di dalam view atau di dalam controller ataupun di dalam model ya. Tidak masalah ya, mau dimanapun boleh, bisa ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan teman-teman ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Itu tadi yang disebut dengan session. Nah, di sini tadi ya, teman-teman kan di sini mengenali tadi ya. Apa namanya? Model login, kemudian cek data pengguna. Nah, ini ya, ini adalah model untuk mencari username dan password. Ada atau tidak? Seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah kita membuat model, jangan lupa model itu kita load. Nah, kita panggil di model login. Nah, setelah nanti kita login ya, kita membuka halaman-halaman web. Nah, terus kalau sudah tidak kita gunakan lagi, nah ini karena session itu kan menyimpan data ya, menyimpan sebuah nilai. Nah, kalau sudah tidak kita gunakan, berarti kita hapus saja. Ya, bagaimana caranya? Nah, ini teman-teman cukup menuliskan ini teman-teman ya. This session destroy. Nah, jadi semua nama session itu akan dihapus secara otomatis semua ya. This is destroy. Nah, seperti itu ya. Kalau teman-teman menggunakan ini, this session unset user data, nah, masuk ini menghapus per nama session. Kalau ses destroy berarti semua session. Seperti itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, sepertinya ini semuanya materinya tidak terlalu banyak session itu ya. Nah, ini contoh dari controller ya teman-teman, controller yang diberi pembatas. Nah, jadi kalau dia belum login, ya, di sini teman-teman ya, di sini misalkan teman-teman itu belum login, kita punya variabel sesi login. Nah, nilainya diambil dari sebuah sesi dengan nama login masuk. Nah, kalau dia sudah masuk, berarti kan dia otomatis namanya true. Nilainya true ya. Tapi kalau dia belum masuk, berarti dia adalah false. Nah, jadi di sini kita harus membuat sebuah kondisi. Jika sesi login ini, nah sesi login ini adalah false, maka akan kita kembalikan ke halaman login. Tapi kalau dia nilainya true, kalau ininya dia true, nah maka dia akan diarahkan ke halaman utama, halaman indeksnya. Seperti itu ya. Itu fungsi dari sebuah session. Jadi cukup simple tapi sangat berarti sekali. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk URL yang digunakan untuk mengarahkan ke controller login, kemudian function keluar yang isinya untuk menghapus session tadi ya, yang ses destroy tadi.
Oke, saya kira sudah cukup. Ada yang mau tanyakan lagi, teman-teman? Ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, nanti teman-teman silakan ya bisa mengambil materi di e-learning ya. Misalkan ada sesuatu hal ataupun apa namanya terkait dengan hal perkuliahan pada hari ini yang belum teman-teman ketahui, teman-teman bisa menanyakan langsung lewat grup WA ya, supaya nanti misalkan ada teman lain yang mempunyai pertanyaan yang sama, itu juga bisa mengetahui jawabannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan teman-teman ya.